Guys, hari ini muncul sebuah aktivitas yang menurut saya tidak layak ya. Masa rapat DPR tertutup sudah begitu memakai hotel bintang 5 ya. Dan yang menyakitkan itu hari ini dijaga Kopassus itu mengutip pernyataan dari Puan Maharani. Guys, RUU tentang TNI itu kalau di dalam bahasanya anak muda Jakarta itu maruk ya. Maruk itu dari bahasa Jawa kemaruk. Kemaruk itu dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 4 dan seterusnya. Kita sepil ya guys. Dari semula 10 yang sudah ada di Undang-Undang TNI lama, nah sekarang mereka minta tambah tadinya 5, sekarang jadi 6 guys. Tambahnya 6 kita sepil ya. 1, kelautan dan perikanan, kemudian yang kedua Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian Badan Nasional Pemberantasan Terorisme ya, kemudian Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, BNPB, itu Badan Nasional Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar, ini di bawah Kemendagri, ada 8 jabatan itu di BNPB itu sendiri. Jadi menurut saya, 1, pemerintahan Prabowo ini inefisien karena menterinya begitu banyak. Sudah menterinya begitu banyak, wakil menterinya banyak, bahkan ada wakil menteri koordinatornya juga banyak, ditambah staf khususnya banyak ya. Nah, saya mau sepil ya guys, ini manfaatnya apa sebenarnya? Negara modern itu cirinya cuma 1, melakukan praktik namanya deregulasi, penyederhanaan aturan. Kalau banyak aturan itu namanya regulasi. Kemudian yang kedua, untuk efisiensi menurut saya, karena negara kita ini negara kepulauan, negara kontinental, mestinya tentara itu memperkuat 1, kekuatan udaranya, memperkuat angkatan lautnya, ya, memperkuat daerah-daerah perbatasan, sebagaimana Malaysia di perbatasannya dengan Patani dan Penang itu dibuat sama-sama maju begitu. Kalau Thailand bikin ini, Malaysia bikin itu, yang terjadi ini kan lebih banyak kepada bagaimana mereka menduduki jabatan-jabatan sipil. Jadi ini orientasinya bukan orientasi untuk menjaga kedaulatan sebagaimana tugas dari tentara, bukan bagaimana mencegah infiltrasi asing baik lewat laut ya, lewat udara, lewat darat ya, atau alih-alih membebaskan laut ini dari pemagaran. Jadi ini lebih banyak kepada penguasaan aspek-aspek yang memiliki nilai ekonomis, jadi sama sekali bukan domain tentara. Saya sebagai orang yang dibesarkan di lingkungan tentara ya tentu sangat kecewa. Dan Anda harus tahu 1987 saya itu pernah menyerbu posko Menwa UNS karena arogansi ya. Kami ini kan banyak di antara mahasiswa hukum saat itu kan anaknya tentara, kita justru protes ya. Nah, kembali kenapa kita harus menolak duifungsi TNI dan multifungsi polisi? Karena yang pertama, tidak usah duifungsi saja, tentara ini di beberapa tempat sudah arogan. Bayangkan yang terjadi, polisi ditembak karena mau menangkap atau membubarkan sabung judi ayam. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka ini kebanyakan, ada beberapa, mungkin dikoreksi bukan kebanyakan, ada beberapa yang bekerja sebagai debt collector dan terang-terangan merampok. Yang terjadi yang baru saja itu di Tangerang kan mereka menembak pemilik rental mobil di tempat umum ya, di tempat umum, di minimarket itu namanya tempat umum. Kemudian yang baru saja terjadi di Sumatera Utara, mereka ngambil mobil dari test drive dari dealer dan ditembak. Konyol. Dan kita banyak serangkaian peristiwa-peristiwa itu, bukan hanya yang hari ini di mana tentara menembak 3 anggota polisi. Sebelumnya juga di Surakarta juga ada laskar membebaskan justru ditembak, dan pelakunya juga mereka, hukumannya cuma beberapa bulan. Jadi dari fakta-fakta ini yang paling benar itu tentara itu menjadi profesional itu tadi, dia mengelola perbatasan, bikin pertahanan di perbatasan itu yang bagus, bikin angkatan laut itu bahasa Jawanya yang menjaji berharga. Kapalnya kalau ada kapal Vietnam, kapal Cina yang nyolong bisa dikejar. Angkatan udaranya juga punya pesawat tapi punya senjata. Begitu, bukan memperluas jabatan dari 10 jabatan sipil sekarang dari tambah 5, 15 sekarang malah tambah 6. Dan lagi rapatnya itu
tertutup dan dijaga Kopassus. Negara yang maju itu pasti melakukan yang namanya non-violent resistance. Jadi menghindari penggunaan kekerasan. Saya yakin kalau masih terjadi kesemenang-menangan dan tentara kemudian duduk di jabatan sipil, itu yang terjadi adalah marginalisasi terhadap peran sipil. Peran sipil itu apa? Peran masyarakat itu. Nanti orang akan kembali lagi mengagung-agungkan tentara. Kita di jalan sama-sama naik motor atau mobil bersinggungan, wah itu tentara keluarin pistol, ya. Kita mau daftar sekolah, nanti ada anaknya tentara pakai seragam daftar sekolah. Itu fakta-fakta yang dulu ada di Orde Baru. Saya yang hidup di lingkungan tentara saja malu, ya. Makanya tidak ada anaknya yang jadi tentara atau jadi polisi, guys. Jadi harus kita tolak militerisasi atau duifungsi itu ya dihidupkan kembali. Itu namanya pengkhianatan terhadap reformasi, ya. Jadi patutlah kita menduga Prabowo ini hanya kelanjutan dari Jokowi, dan mereka oligarki ini nanti akan ada di dua kaki, satu kaki tentara, satu kaki polisi. Mestinya kalian itu malu, ya, bukan menangkap tentara-tentara Cina yang menyamar jadi buruh, bukan menangkap penyelundup yang masuk membawa bertonton narkoba, bukan menangkap yang menyebabkan nelayan kita tidak bisa menangkap ikan karena sudah dijejali oleh kapal-kapal asing, dan ketika kita mengejar kita nggak bisa karena kapal kita sudah uzur. Begitu ya guys, tetap tolak duifungsi TNI dan juga tolak yang namanya multifungsi. Dan kepada Pak Kasat, Anda ini salah kaprah, Anda itu dihidupi oleh APBN. Nggak ada BRI itu yang dibiayanya bukan APBN. Jadi Anda sekolah biaya APBN, Anda tidur, Anda pergi, Anda sakit, Anda piknik, mobil Anda. Jadi kalau mengatakan itu kampungan, ya kampungan itu ya Kasat itu. Salam akal waras, jangan takut mengkritik tentara. Karena semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Merdeka!